Setelah antre berjam-jam, beberapa warga Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat ini harus kecewa karena TPS ditutup. Emosi pun pecah setelah mereka merasa hak pilihnya dibatasi. Padahal berkas C6 dan KTP sudah diberikan ke pihak panitia. Akhirnya panitia pemilihan memperbolehkan para pemilih yang kehabisan waktu tersebut. Warga mengatakan pada awalnya daftar tunggu panggilan berjalan tenang, namun ketika waktu sudah habis, petugas TPS langsung menutup. Sedangkan warga yang belum memilih terhitung sekitar belasan. Warga hanya meminta toleransi dan menghargai antusias warga dalam ikut serta dalam pesta demokrasi kali ini. Naruh penuh, ya udah nyelon kan panas Pak di situ. Ya udah terus kita balik lagi jam 12:30 masih penuh juga. Ternyata kita harus karena kita nggak dapat kartu suara, tapi kita udah terdaftar di daftar pemilih. Ya. Nah, saya protes karena yang datang awal kok udah dipanggil-panggil, saya merasa kok ini nggak adil saya gitu. Katanya ternyata. Akhirnya petugas TPS memberikan toleransi waktu bagi warga yang belum memilih. Pemilihan serentak kali ini baru kali pertama terjadi kekisruhan dalam teknis pemilihan di TPS. Ayatullah Humaini, JAK TV. Pemirsa, itu tadi beberapa pilkada ya atau pemilihan suara yang dilakukan di beberapa TPS. Namun secara umum kita akan berbincang tentunya dengan narasumber. Yang pertama saya ke Pak Frits Edward Siregar dulu ya dari Bawaslu. Kalau ditanya apakah ada pelanggaran pasti jawabannya ada gitu ya. Tapi ini mungkin lebih spesifik lagi yang kita satu persatu dulu deh. Beberapa waktu yang lalu kan sempat masyarakat dihebohkan dengan iktp yang jatuh berapa box itu 2 box begitu. Nah dalam yang kabarnya akan digunakan sebagai kecurangan di pilkada gitu atau pilpres seperti itu. Nah, Bawaslu menemukan modus-modus kecurangan dengan menggunakan ektp palsu tidak dalam pilkada serentak kali ini? Iya, terima kasih Mbak. Sampai dengan saat ini misalnya kami baru mendapat misalnya beberapa laporan terkait dengan penggunaan hak pilih yang lebih daripada sekali. Nah, itu ada di Bengkulu, ada di Sulawesi Tenggara, ada, tapi secara jumlah dia itu tidak ya banyak. Artinya kan orang yang telah memilih lebih dari satu kali kan ketahuan bahwa dia sudah punya tintanya dan dia bisa dicek apakah namanya ada di dalam DPT atau tidak. Kemudian dia bisa dicek apakah dia ini bakal akan mencoblos sebelum atau dan sesudah. Sebenarnya cara untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu dapat mencoblos lebih daripada satu kali itu bisa, atau orang mencoblos dengan dia tidak dapat di dalam DPT tapi dia berkenaan mau buat untuk mencoblos itu dimungkinkan Mbak. Jadi artinya kalau kami melihat bahwa isu yang kami temukan di dalam hari pemungutan suara hari ini itulah bukan sekedar orang yang mencoblos lebih daripada satu kali dengan mungkin mempergunakan bahan yang KTP itu tersebut, tetapi adanya penghilangan hak pilih yang terjadi hampir masif di seluruh daerah, di mana isu tersebut yang menjadi concern penghilangan hak pilih secara masif maksudnya seperti apa ini? Nah, maksudnya gini, kan tadi kayak kita lihat kayak di Bogor Barat misalnya. Di Bogor Barat itu orang yang sudah mengantri, dia sudah terdaftar di dalam DPT, dia itu tidak bisa mencoblos misalnya. Atau misalnya ada orang yang dia tidak terdaftar di dalam DPT, dia tahu dia tidak terdaftar di DPT, dia disuruh datang ke jam 12, tetapi ternyata surat suara yang sah itu sudah disilangi sama KPPS, artinya kan sudah tidak dapat dipergunakan. Akhirnya dia tidak bisa lagi kemana-mana. Padahal dia sudah tahu dia mau pergi ke sana untuk mencoblos. Dan hak itu kan sudah diberikan, bahwa menurut SEKPU 574 dan 601 misalnya, bahwa dimungkinkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk bisa mencoblos dengan membawa KTP. Dengan membawa KTP pada pukul jam 12 sampai dengan jam 1. Apabila si KPPS-nya tahu bahwa dia memang adalah penduduk lokal. Dan itu dimungkinkan, tetapi kita melihat banyak TPS yang kami temukan yang telah melapor kepada kami bahwa mereka tidak diberikan kesempatan. Jumlahnya signifikan atau kasuistis saja itu? Yang dari kami sampai dengan saya sekarang ya, misalnya yang kami survei yang kami dapatkan, laporan yang kami dapatkan dari 8.751 TPS misalnya, itu hampir ada 151 TPS misalnya yang setidaknya yang kami temukan dari 8.000 TPS. Tapi kan kita ada 385.000 TPS seluruhnya yang sekarang. Kita tidak tahu nih yang bakal akan datang
melalui report yang akan segera datang pada malam hari ini, itu bakal akan seperti apa. Jadi pelanggarannya yang ditemui bukan memilih 2 kali atau lebih sekali, tetapi penghilangan hak suara itu yang kerap terjadi begitu penghilangan hak suara. Kita masih belum lagi ngomong misalnya terhadap orang-orang yang berada di rumah binaan, misalnya di dalam lapas dan penjara, yang tidak dapat memilih karena dia tidak memiliki KTPL misalnya. Kayak misalnya, kayak tadi saya di lapas di Kota Bogor, dari 987 warga binaan di situ yang boleh memilih hanyalah 222. Atau saya alasannya mengapa tidak boleh memilih? Karena dia tidak terekam dalam KTPL. Nah, sekali lagi itu kembali lagi itu karena tidak terekam dalam KTPL dan dia tidak punya suket. Kemarin hari Minggu saya di LP Tanjung Kusta di Medan, dari 4.000 warga binaan yang bisa memilih hanya 45 orang. Nah, penghilangan hak suara seperti ini termasuk pelanggaran dan apa tindakan Bawaslu begitu? Nah, kan Bawaslu telah mengajak KPU dan juga Dirjen Pas misalnya, kalau dalam konsep penghilangan hak pilih di rumah tahanan misalnya, untuk melakukan updating atau juga dengan Dukcapil, karena sekarang harus ada kerjasama antara KPU dan Dukcapil untuk mengupdate agar setiap para pemilih itu bisa mencoblos, karena kan dasarnya orang yang harus terekam di dalam KTPL. Jika jumlahnya signifikan, apa mungkin nanti akan ada pemungutan suara ulang begitu untuk yang belum memilih tadi? Memang kalau kita melihat undang-undang itu, undang-undang mengatakan bahwa pemungutan suara ulang itu bisa terjadi karena ada bencana atau karena ada suatu perang ataupun karena ada orang yang memilih lebih daripada 1 kali. Ya, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang atau suatu pemungutan suara dapat diulang. Tetapi kehilangan hak pilih tersebut tidaklah menjadi salah satu dasar untuk pemungutan suara ulang. Tetapi ini kita bisa mungkin apabila kasus itu misalnya datang ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melihat bahwa dari margin persen yang ada begitu tipis dan ternyata banyak orang yang tidak dapat memilih di dalam sebuah daerah, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua orang yang tidak memilih itu akan mengarah kepada pasangan calon, tetapi kan ada warga orang yang kehilangan hak pilihnya dan suaranya hilang. Ya, bicara margin yang tipis ini Pak Ade Armando, tentunya kita tahu nih yang menarik di Jawa Barat ya, pasangan nomor 3 dalam survei, semua survei mengatakan yang bontot gitu ya, yang terkecil begitu. Enggak juga, nomor 4. Nomor 5-nya Pak Hasanuddin. Yang di Jawa Barat. Iya, nomor 3 ini tidak selalu berada di bawah begitu ya. Tetapi hasilnya yang menarik ini justru selisih tipis dengan Ridwan Kamil yang menang 3% begitu. Dan ini jika di quick count bisa margin error begitu. Nah, ini apakah Asik ini yang meningkat suaranya atau surveinya yang kemarin yang salah? Kalau saya sebagai peneliti sih kita nggak meragukan hasil penelitian kami kan. Dan itu bukan cuma lembaga kami SMRC, tapi juga berbagai lembaga survei lain kurang lebih menunjukkan angka yang sama. Nomor 1 selalu Pak Ridwan Kamil, nomor 2 selalu Deddy Mizwar, baru nomor 3 adalah Pak Sudrajat, ya Asik. Baru nomor 4 kemudian Pak Hasanuddin kan. Dan jaraknya selalu jauh. Jadi jarak antara Ridwan Kamil ke Deddy Mizwar itu sekitar 8%-an, kemudian loncat ke bawah ke Asik. Sangat kecil begitu kan ya, dibandingkan Ridwan Kamil begitu perolehan suara. Bahkan nggak sampai 10%. Ya. Nah ini berarti meningkat dalam detik-detik terakhir dong? Sebulan terakhir lah ya. Bulan terakhir. Ada sesuatu yang terjadi di lapangan sana sehingga menyebabkan terjadi peningkatan jumlah sekitar hampir 20% suara pasangan Asik ini, yang kemudian diikuti tentu saja dengan sendirinya penurunan yang juga drastis baik di kubu Ridwan Kamil tapi terutama di kubu Ridwan Kamil tapi juga di kubu Deddy Mizwar. Nah, Pak Hasanuddin juga naik walaupun kecil. Ya hanya beberapa persen. Apa yang bisa meningkatkan dalam bulan terakhir ini kan sungguh ini ya, waktu yang singkat bisa meningkatkan 20%, ini hampir tidak masuk akal rasanya ya. Betul. Jadi gini, untuk orang berubah pilihan itu dibutuhkan banyak hal ya. Tidak mudah, tidak mungkin hanya karena sebuah kampanye normal kemudian orang berpikir oh saya ternyata yang tadinya adalah pendukung Ridwan Kamil sekarang memilih untuk mendukung, taruhlah misalnya dalam ini adalah Asik ya. Harus sesuatu yang memang extraordinary. Jadi ada kampanye yang saya duga ada kaitannya dengan yang paling gampang kita duga adalah politik identitas. Politik identitas itu terkait dengan misalnya
Misalnya saja, salah satu yang gencar kita dengar adalah bahwa Pak Ridwan Kamil ini agamanya Syiah misalnya, bahwa dia itu pendukung LGBT, bahwa ada macam-macam. Tapi bahwa... Pak, kampanye semacam itu hampir terjadi di setiap pilkada, pilpres dimanapun juga. Ada yang bilang PKI lah, ada yang bilang beginilah. Tapi kadang-kadang tidak bisa sampai 20% dalam sebulan terakhir begitu Pak. Saya ingin mengatakan, saya menyebut baru beberapa kan. Tapi salah satu yang terpenting juga adalah bahwa kita harus ingat kampanye yang secara sangat konsisten dilakukan oleh kubu Asyik adalah ganti presiden kan. Jadi saya menangkap gini kira-kira. Para pendukung Ridwan Kamil yang semula mendukung Ridwan Kamil itu antara lain kecewa karena mereka menemukan fakta bahwa ternyata Pak Ridwan ini adalah misalnya saja adalah pendukung LGBT misalnya. Kekecewaan itu kemudian dibarengi dengan misalnya adanya kampanye bahwa dari semua pasangan yang ada, yang satu-satu yang konsisten ganti presiden itu adalah Asyik. Tiga lainnya tidak pernah secara eksplisit menyebut. Bahkan mendukung Jokowi pernah. Bahkan mendukung Jokowi. Ya. Jadi secara tegas dia mengatakan bahwa kalau Anda mau mencari pihak yang akan mengganti presiden, kamilah pihaknya. Ya. Nah, mereka yang ingin mengganti Pak Jokowi semula barangkali ada di kubunya Ridwan juga. Tapi itu tidak juga Pak, karena kaos 2019 waktu debat itu lebih dari sebulan yang lalu, tapi surveinya tetap aja jeblok Asiknya. Nah ini yang terpenting. Jadi itu kan kampanye lama. Enggak, komunikasi yang efektif adalah kalau terus diulang-ulang, ya. Mulainya kapan? Bisa jadi sebulan yang lalu, bisa jadi lebih dari sebulan yang lalu. Tapi yang terpenting adalah gitu ya? Ini kayak iklan. Kalau Anda cuma dipapar dengan sekali, itu tidak akan efektif. Jadi waktu disurvei belum terpapar ini yang kombinasi. Jadi artinya tim lapangannya nih, ya, tim mobilisasinya Asyik, barangkali dari semua pihak yang lain, mereka yang paling bekerja secara sangat keras dengan mengangkat isu-isu politik identitas. Baik, kita menarik sekali ini ya, tapi kita harus break dulu, kita akan lanjut lagi nanti dengan Pak Emrus, apakah meningkatnya suara Asyik ini karena menarik sekali, juga ada fenomena dengan 2019 ganti presiden, seperti itu ya, kita akan bahasnya lagi misal setelah pesan-pesan berikut ini.